رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Tingkatan hasad yang kedua. Kita sudah membicarakan tingkatan hasad yang pertama. Jadi hasad itu ada tingkatan-tingkatannya, yaitu menginginkan kenikmatan itu berada kepadanya. Nah, ini lebih jahat daripada yang pertama. Kalau tingkatan yang pertama, ia benci ketika orang itu mendapatkan nikmat, tapi ia tidak berharap nikmat itu ada kepada dirinya, tidak berharap. Nah, sedangkan tingkatan yang kedua ini lebih bejat lagi. Ia berharap nikmat yang ada pada orang lain tadi berada kepada dirinya. Karena ia menyukai kenikmatan itu, seperti menyukai sebuah rumah yang bagus. Ia menyukai rumah orang lain dan berharap nikmat orang lain itu hilang, dan ia memiliki rumah sama seperti orang yang ia dengki tadi. Nah, jikalau hanya sekedar mengikuti nikmat orang lain, hanya sekedar menginginkan kenikmatan orang lain, maka itu di dalam ilmu tasawuf namanya ghibtah, bukan hasad. Ketika ada orang yang memiliki rumah yang bagus, ia pun juga menginginkan rumah yang bagus, cuman tidak menginginkan hilangnya rumah orang tadi. Ini namanya ghibtah, dan ghibtah di dalam agama tidak dilarang. Atau perempuan yang cantik melihat bini-bini orang bengking rasa hendak jual nang kayak itu dah. Misal adalah kalau hanya sekedar menginginkan, maka ini tidak dilarang di dalam agama. Tapi kalau tujuannya menghilangkan kenikmatan orang lain, di mana caranya adalah bini orang tadi itu bercerai lawan lakinya, unda kena dapatnya bininya. Nah, ini yang hasadnya, ini yang dengki, ini yang paling bahaya. Izadatun ni'mah 'alal ghair, ia menginginkan nikmat atas orang lain itu hilang. Kalau hanya sekedar menginginkan, maka itu bukan menjadi dosa di dalam hatinya. Bahkan dulu Guru Ulun pernah menyampaikan, kalau kita menginginkan akan suatu nikmat yang dirasakan oleh orang lain dan kita pun juga berharap mendapatkan nikmat tersebut, itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Maka doa itu bunyinya, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Jadi mun kita tuh lah melihat rumah orang tuh bina bengkeng, asa hendak wisi rumah nangga itu, baca doa, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ini doanya dari Rasulullah. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah.
Lihat pina mobil orang bagus benar, baca Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Maka insya Allah Allah akan memberikan juga kenikmatan seperti apa yang ia inginkan. Apalagi ditambahi dengan sholawat. Baca pulang sholawat. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Hanya ditambah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditambahi sholawat ujungnya. Insyaallah adalah insyaallah, cuman kadang pasti dah. Berkat doa dan salawat tadi, ia pun juga akan diberikan oleh Allah nikmat seperti itu, bahkan lebih daripada itu. Jadi tujuan membaca salawat tadi bukan ingin mendapatkan harta dunia, bukan. Maksud kenapa jadi fadilah orang yang membaca salawat ketika melihat suatu kenikmatan, maka nikmat itu akan ia dapatkan, akan diberikan oleh Allah. Apa maksudnya? Kalau kita membaca salawat itu Allah mudahkan kita mendapatkan surga, apalagi urusan dunia. Itu tuh maksudnya. Kalau surga saja kita dapatkan dengan berkat kita membaca salawat kepada Rasulullah, apalagi urusan dunia yang kecil bagi Allah. Dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah. Kada ada nilainya. Seandainya kata Rasulullah dunia ini senilai janah ba'udah. Seandainya dunia ini ada nilainya seperti sayap nyamuk di sisi Allah, ujian Nabi, maka niscaya orang kafir tidak akan diberikan oleh Allah satu tegukan minuman. Jadi dunia itu murah, diobral oleh Allah, diobral. Jadi kita membaca salawat tadi bukan tujuannya untuk mendapatkan harta dunia, kada. Bukan itu tujuannya. Ini yang maulah kada ikhlas inilah kita baca salawat. Nah ini rancak salah faham. Padahal kalau dengan salawat saja Allah mudah memberikan surganya lawan kita, apalagi urusan dunia. Nah itu dah. Yang sangat kecil bagi Allah, yang diobral oleh Allah. Yang lalu itu bila melihat nikmat baca salawat. Kalau guru ulun pulang menambahi sidin bila melihat nikmat sidin berdoa dalam hati, ya Allah catatakan nama ulun biisi nikmat nang ketujuan. Catatakan ngaran ulun biisi nikmat nang ketujuan. Allah. Yang ada salah juga berdoa kalau lah. Dan kita diperintahkan oleh Allah meminta apapun jua kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Atau melihat orang yang memiliki jabatan yang berpengaruh. Ia memiliki pangkat yang tinggi, jabatan yang berpengaruh, lalu kita rasa kepingin diisi jabatan tadi, maka jikalau kepingin kita itu tidak menghilangkan, tidak menginginkan nikmat orang lain tadi hilang, maka itu tidak diharamkan di dalam agama. Tapi jikalau apa itu tadi? Keinginan kita itu menginginkan agar jabatan dan pengaruhnya tadi hilang, ini yang disebut dengan dengki, hasad. Ini yang haram. Atau rizki yang banyak yang diperoleh orang lain, rizki yang banyak. Ia ingin memiliki kenikmatan itu dan yang diharapkannya adalah kenikmatan itu, bukan lenyapnya kenikmatan itu darinya. Nah ini nih, bukan berharap nikmat itu lenyap dari orang lain, bukan. Ini yang disebut dengan ghibthah. Jadi ini
tingkatan yang kedua ini kada bejetulah lain ulun tadi salah. Ternyata tingkatan kedua ini ia cuma menginginkan nikmat orang lain, tapi tidak menginginkan lenyapnya nikmat itu atas diri orang lain. Ya, yang disebut dengan ghibthah. Hanya sekedar menginginkan nikmat orang tadi. Orang nukar HP nang kaya yang baik itulah turutinya juga, itu ada masalah. Orang nukar kendaraan rami, nukar kendaraan yang pina viral, umpat juga nukar, ada masalah. Tingkatan hasad yang ketiga adalah ia tidak menyukai kenikmatan itu untuk dirinya. Nah ini nih aneh nih. Ia tidak menyukai kenikmatan itu untuk dirinya, tetapi menyukai yang seperti itu jika tidak bisa memperoleh yang seperti itu, maka ia harapkan lenyapnya kenikmatan itu dari pemiliknya agar tidak nampak perbedaan antara ia dengan orang lain. Inya ini kada berharap juga nikmat itu ada di dalam dirinya. Kada berharap misal orang tadi itulah bisi rumah yang baik. Inya kada berharap kada rumah tadi inya bisi nang kayak rumah orang tadi kada berharap. Tapi ia berharap nikmat orang tadi hilang sama nang kayaknya. Jadi kita satu sama satu gitu nah. Gitu tuh. Pahamlah. Yang ia harapkan lenyapnya kenikmatan orang itu dari pemiliknya. Untuk apa? Agar tidak nampak perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Supaya kada nampak nah. Inya kada mengharapkan nikmat orang tadi, kada mengharapkan hilangnya nikmat orang kada. Bukan, kada mengharapkan nikmat itu kepada dirinya kada. Tapi ia berharap nikmat orang itu hilang supaya inya sama lawan inya. Orang tadi itu sama lawan dirinya. Iya, yang lalu ada pandiran melihat rumah orang yang bagus. Apabila juga kah sidin nang kayak sorang biar. Kada sorang nang kayak sidin enggak ada. Apabila juga kah sidin nang kayak sorang biar. Mun sorang nang kayak sidin rasa kada mampu lagi sudah biar. Bahkan ada duitnya. Mun sidin nang kayak sorang. Nah itu nih bahaya nih. Ini hasad juga ngarannya. Hasad juga dengki juga. Ya Rasulullah. Dan jangan sampai bertengger hasad nilah di dalam diri kita. Maka orang yang hasad ujar Rasulullah tidak akan bisa menjadi pemimpin. Seandainya ia menjadi pemimpin, maka hancurlah orang yang dipimpinnya. Sampai ada hadis Rasulullah, al-hasud la yasud. Al-hasud la yasud. Orang yang dengki tidak akan bisa menjadi pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus menghilangkan kedengkian di dalam hatinya. Harus menghilangkan kedengkian. Ia jadi apa itu ngarannya, misalnya kepala dinas, harus menghilangkan kedengkian kepada bawahannya. Jikalau ia menjadi guru, ia harus menghilangkan kedengkian kepada murid-muridnya. Ia anggap muridnya sebagai anaknya. Ketika anaknya mendapat nikmat, ia pun juga merasakan nikmat. Ia pun juga bahagia dengan nikmat yang didapatkan muridnya. Kata kawan, amun guru tuh dengki, ini lain guru ngarannya. Al-hasud la yasud. Ia tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Kepala rumah tangga tuh pemimpin kalau lah, amun di hatinya dengki, maka ia tidak akan bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik.
Ada kedengkian di hati kepala pemimpin, ada. Kemudian bagian tingkatan hasad yang ketiga, ya. Sudah nilah tadi. Bagian pertama tidak tercela dan itulah yang dinamakan ghibthah atau iri yang ulun sebutkan tadi. Dan munafasah atau persaingan urusan dunia. Jadi hasad yang pertama itu tidak dicela. Di dalam agama tidak dicela. Disebut sebagai ghibthah, iri, cuman kedada dengki. Nah kita ini kan ada hiri, dengki. Ada orang yang hiri aja, hendak menuruti aja. Cumannya kada dengki. Dengki itu ya yang ingin nikmat orang tadi lenyap. Itu dengki ngarannya. Nah ini yang bahaya. Amun sekedar hiri benar aja kada apa-apa. Dan itu masuk di dalam munafasah. Munafasah itu bersaing urusan dunia. Nah ini pun juga ya apabila berlebihan itu dicela juga, kada baik juga kelihatannya telah, karena ia berlomba-lomba di dalam urusan dunia. Sebenarnya yang kita disuruh berlomba itu urusan akhirat. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam urusan-urusan kebaikan. Wala tanafasu. Jangan bersaing-saingan. Jangan bersaingan. Iya. Nah tingkatan yang keempat adalah menginginkan kenikmatan seperti itu bagi dirinya. Jika tidak memperolehnya maka ia tidak menginginkan lenyapnya kenikmatan itu dari pemiliknya. Macam terakhir seperti ini bisa dimaafkan apabila itu mengenai dunia dan dianjurkan apabila mengenai agama. Yang keempat ini ujar musannif inilah Imam Nawawi, ujar Sidin, bila urusan dunia itu dimaafkan dan apabila urusan akhirat itu dianjurkan. Kenapa? Karena ia menginginkan kenikmatan orang itu, kenikmatan itu ada di dalam dirinya. Melihat orang diisi rumahnya, hendak rumah nengkai itu juga. Tapi seandainya ia tidak bisa memperolehnya, maka ia tidak menginginkan kenikmatan yang ada di dalam diri orang lain itu hilang. Jadi sekedar menginginkan. Melihat kendaraan orang pina hanyar rasa hendak diisi, tapi mun inya kada mampu, inya kada jua berpikir, inya kada jua menginginkan nikmat orang tadi hilang, ada. Jadi di dalam urusan dunia ini dimaafkan. Dan ini pun juga termasuk daripada ghibthah. Tapi di dalam urusan akhirat ini dianjurkan. Karena di dalam memandang urusan agama, kita diperintahkan memandang kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah, jikalau kalian ingin menjadi pribadi yang sabiran syakiran, pribadi yang sabar dan bersyukur atas nikmat Allah, unzur li dunyaka ila man huwa dunak wanzur li akhiratika ila man huwa fawqak, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kalian menginginkan pribadi yang sabar dan yang syukur atas segala nikmat Allah, kata Nabi, maka pandanglah urusan dunia kepada orang yang lebih rendah daripada engkau. Kepada orang yang lebih rendah daripada engkau, dan pandanglah urusan akhirat kepada orang yang lebih tinggi daripada engkau.
maka Allah akan menjadikan engkau syakiran sabiran, hamba yang selalu mensyukuri nikmat Allah dan hamba yang sabar dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dua aja inilah tips dari Rasulullah ketika di dalam masalah dunia, pandang kepada orang yang lebih rendah dari kita. Kita inilah bisi sepeda motor, alhamdulillah. Imba bang, kawan unda tu bang, bersepeda tinjak wara. Yang bisi sepeda tinjak, alhamdulillah. Mbak bang, tetangga unda tu jar hari-hari batis pak aja. Apa batis pak? Berjalan batis. Yang berjalan batis ni pulang, alhamdulillah, jantung sehat. Mbak tetangga unda betul bang? Setrok. Kalau kau lagi berjalan, unda ni masih ada nikmat diberi Allah. Kau berjalan batis. Tuh, kawan unda hanya setrok semalam. Yang setrok ni pulang, alhamdulillah, masih diberi oleh Allah nikmat bisa berzikir, masih bisa mengingat Allah. Tuh tetangga unda hanya semalam bertajak bendera hijau, kan mati sudah. Jadi urusan dunia, ia selalu mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah dan tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Apa yang ada, inilah yang terbaik kepada dirinya. Urusan dunia. Nah, ini yang lalu Syekh Semanda di dalam manaqib beliau menyuruh kita ketujuh melazimi fuqara wal masakin. Rancaki ujar Syekh Seman bakawan lawan orang fakir, lawan orang miskin. Kenapa? Karena hikmah ketika kita berkumpul dengan mereka, Allah tumbuhkan zuhud di dalam hati kita. Merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, karena mereka, orang yang di sekitar kita jauh lebih sakit dari kita. Jauh lebih sakit dari kita. Anda. Tapi mun kita nih katujuh bakumpul lawan orang sugih, lihat dia. Boleh ke rumah, apalagi babinian, bah kawan lawan orang, boleh ke rumah batang salon laki, tukarakan ulun, tuh baju nakai kawan ulun. Ini menukar sematu di TikTok biar harganya 2,5 juta. Lalu laki ini berpikir pulang menabung akan. Melihat HP orang pulang kakawanan nih HP kada tahu lagi iPhone berataan iPhone ada yang iPhone Pro mah, ada yang Paramek, ada yang Panadol macam-macam. Harta harganya belasan juta, ada yang sampai puluhan juta. Ini gara-gara bakawanan orang sugih nih. Lalu tak pikir juga, undah anak mangkai itu juga, undah anak mangkai itu juga. Apa HP ini mangkai ini bilang kada baik lalu. Kan kita kada terpikir nih. Sehingga ketika kita sering berkumpul dengan orang-orang yang kaya, ini yang menumbuhkan di hati kita hubbud dunya, cinta lawan dunia. Coba kita berkumpul lawan orang yang sakit, ada yang HP-nya tuh begatah atas bawah. Alhamdulillah kita bisi HP terbaik pada ini. Ada yang pecah, nah besilang pecahnya, tatap dipakainya, nah bila dipicik tuh model bercahaya, ambil kena picik tuh. Alhamdulillah terbaik unda. Di sini nih hikmahnya. Jadi luar biasa. Wasiat Syekh Seman itu luar biasa. Ini yang mewarisi di hati kita zuhud fi dunya. Ia bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Tetapi urusan akhirat, unzur ila man huwa fawqak. Urusan akhirat kata Rasul, pandanglah kepada orang yang lebih tinggi daripada engkau. Urusan akhirat, lihat orang yang lebih tinggi daripada engkau. Jangan terbalik. Urusan dunia memandang kepada orang yang lebih tinggi, urusan akhirat memandang kepada orang yang lebih rendah. Syukur juga unda 2 waktu sembahyang maghrib isya mintuha tu bang jangan ada sing sembahyang menyambet tak mintuha. Bongol bener yo minanto.
Mun kita tulah sudah sembahyang di 5 waktu full, maka jangan memandang orang yang lebih rendah dari kita. Pandang kawan kita yang istiqamah qiyamul lail, yang istiqamah salat sunnah witir, yang istiqamah salat sunnah duha. Hendak benar nanggainya, ya Allah, mudahan ulun kawan sembahyang tahajud, mudahan ulun kawan istiqamah salat witir. Hendak nanggai itu. Ini yang pas. Jadi di dalam urusan akhirat, ayo kita menginginkan nikmat orang itu ada di dalam diri kita. Kan nikmat itu ada dua, ada nikmat hissiyah, ada nikmat ma'nawiyah. Hissiyah ini ya yang kita rasakan tuh nikmat hissiyah, dan kita sering tertipu, kita merasakan nikmat hissiyah itu jauh lebih hebat daripada nikmat ma'nawiyah, padahal tidak. Justru nikmat ma'nawiyah itu jauh lebih mulia dan jauh lebih baik daripada nikmat hissiyah. Hissiyah itu ya rumah. Hissiyah itu berasa ngarannya yang kawa dirasa oleh panca indera kita tuh hissiyah ngarannya. Mobil, kemudian makanan, bengkeng bini tuh hissiyah ngarannya. Macam-macam ya lah yang dirasa. Nah, nikmat ma'nawiyah itu ilmu, itu ma'nawiyah. Ibadah itu nikmat ma'nawiyah. Pian ketika ditakdirkan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, itu nikmat ma'nawiyah. Dan ini nikmat yang sangat besar. Hadir di majelis ilmu itu nikmat ma'nawiyah. Kemudian apalagi iman itu ma'nawiyah. Sabar, akhlak yang mulia itu nikmat ma'nawiyah. Jadi kita jangan terfokus dengan nikmat hissiyah, lupa dengan nikmat ma'nawiyah. Kalau di dalam kitab Lataiful Minan, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau pernah mengatakan karamat itu ada dua, kata beliau. Ada karamatul hissiyah, ada karamatul ma'nawiyah. Karamatul hissiyah itu ia yang khawariqul adat, yang kau berhilang, yang kau pengarannya melipat bumi, itu khawariqul adat, itu karamatul hissiyah. Dan ada karamatul ma'nawiyah, ini jauh lebih utama, dan inilah yang diincar oleh para arifin billah. Apa karamatul ma'nawiyah? Ma'rifatullah itu karamatul ma'nawiyah. Dan mereka tidak berhajat dengan karamatul hissiyah. Terkadang kita mencari wali itu yang bakaramat, yang kawat terbang tuh, padahal waliullah bukan di situ. Kehebatan mereka bukan di karamatul hissiyah, bukan. Kehebatan waliullah itu ketika hati mereka ma'rifah senantiasa kepada Allah, ketika iman mereka selalu meningkat kepada Allah. Itu karamatul ma'nawiyah. Ini yang lebih utama di dalam hati mereka, bukan karamatul hissiyah. Unda jar dipadakan sidin, dipadakan orang sidin tu wali jar. Berapa tahun unda berkumpul ya kada suah terlihat karamat sidin jar. Kita memandang karamat itu yang kau berhilang. Karamat itu yang modern kayak kau berjalan di atas banyu. Itu karamatul hissiyah, dan itu tidak diharapkan oleh para aulia Allah. Ini kada penting karamat nangge itu tukang sulap gin bisa. Deddy Corbuzier biar tahu kah? Itu tembok Cina kah apa ngarannya? Itu kau ditampusnya, lah karamat tak wali lah.
Deddy Corbuzier sampai Monas saja dahulu dihilangkannya. Deddy Corbuzier, David Copperfield, lah. Tahu juga kan di David Copperfield? Udah tahu di berita Sofian. Deddy Corbuzier itu lain. Itu orang kita yang David Copperfield lah. Yang dahulu Monas tuh dihilangkannya. Allah, timbul ulang. Itu hissiyah namanya, dan itu bukan menjadi tujuan orang yang arifina billah, tetapi tujuan para aulia Allah. Ketika Allah memberikan ma'rifah di dalam hatinya, inilah yang betul-betul karamah. Itu kawali itu. Amun ke kita ilmu itu nikmat ma'nawiyah. Bila kita tuh dapat ilmu, harusnya gembira di hati kita. Ketika kita duduk di majelis ilmu, harusnya lapang dada kita. Kenapa? Karena ilmu, kata Rasulullah, dhalatul mu'min, itu adalah barang kehilangan di dalam diri orang yang beriman. Ketika orang mencari barang yang berharga, lalu ia temukan barang tadi, apa yang ia rasakan? Bahagia yang luar biasa. Pian tuh kehilangan sesuatu yang pian sukai dah, yang pian katujui, HP misalnya, imbah tuh tatamu nang kayak pehimongnya, gembiranya. Maka ilmu lebih daripada itu. Ilmu itu kata Nabi, dhalatul mu'min, barang yang hilang di dalam diri orang yang beriman. Ketika ia menemukan ilmu, maka hatinya bahagia. Sehingga orang yang berilmu itu semakin banyak ilmunya, maka semakin bahagia hatinya. Karena hikmah daripada ilmu menggembirakan hati pemiliknya. Menggembirakan hati pemiliknya. Ya Rasulullah. Mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Dan mudahan Allah berikan kita nikmat hissiyah wal ma'nawiyah. Bukan hanya sekedar hissiyah, tapi yang kita harapkan nikmat ma'nawiyah ini Allah tetapkan di dalam hati kita, Allah tetapkan di dalam diri kita. Jadi urusan akhirat, maka pandang kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Sampai ada di dalam hadis Rasulullah, la hasada illa fitnatain, tidak ada kehirian, kedengkian kecuali kepada dua orang, kata Nabi. Cuma yang dimaksud di sini ya ghibtah tadilah. La hasada illa fitnatain, tidak ada kehirian kecuali kepada dua orang. Siapa yang pertama? Rajulun atahullahu malan fasallatahu fi sabilillah, seorang laki-laki yang Allah berikan harta yang banyak, kemudian ia gunakan harta tadi ke jalan Allah, ia menjadi orang yang pemurah. Ini dihirii patutnya, ini yang dihirii, dan ini patut kita meminta kepada Allah, ya Allah mudahan ulun nangkai sidin. Begitu tak? Melihat orang yang pemurah, mudahan ulun nangkai sidin. Apa sih dia memberi zakat lawan sorong nih? Jangan nggak ini, bila ada orang memberi zakat, ya Allah mudahan tahun itu didapat lagi. Kada, itu salah doa. Mudahan ulun mengkaya sidin, ya Allah, ulun kau memberi zakat mengkaya sidin, ulun kau lebih banyak dari sidin memberi zakat. Mun kawan kayak itu doa kita, dan ini memang perintah Nabi, ini dituruti, ini diikuti. Rajulun atahullahu malan fasallatahu fi sabilillah, seseorang yang Allah datangkan harta, kemudian ia menjadi orang yang pemurah, ia habiskan hartanya di jalan Allah. Yang kedua kata Nabi, rajulun atahullahul ilma, seorang yang Allah datangkan ilmu, kemudian fa'amilahu, ia amalkan ilmu tadi, fa'allamahun nas, dan ia ajarkan ilmu tadi kepada manusia. Nah ini dihirii, karena ini dua orang ini yang menjadi pondasi di dalam agama kita. Orang sugih yang pemurah, alim yang mengamalkan ilmunya.
Ini pondasi ini, dua ini yang menguatkan agama kita. Bila dua orang nih kadadani, misalnya tersisa orang alim aja, sugihnya habis, kada jalan agama kita nih, tertinggal agama kita nih tertinggal. Atau orang sugihnya aja, orang alimnya kadada, hilang agama kita. Tapi ketika orang sugih yang pemurah tadi ada, dan orang alim mengamalkan ilmunya dan ia mengajarkan ilmunya kepada manusia, bergabung nih mau tinggi agama. Kuat agama kita nih kuat. Dengan dua orang ini, insya Allah agama kita akan kuat. Allah, jadi perlu dua orang ini harus bersatu. Ujar Abah Guru itu, mun kawa orang sugih itu jasidin, kawannya orang alim. Kayak itu tuh. Kenapa jadi kawannya orang alim? Supaya hartanya terarah. Karena Nabi mengatakan ni'mal malu salih biyadir rajulis salih. Sebaik-baik harta kata Rasulullah ketika harta itu berada di tangan orang yang baik. Guru tadi yang apa itu ngarannya menunjukkan nah harta nyawa ke sini, nah harta nyawa ke sini, nah harta nyawa ke sini, lalu barokah harta tadi. Berberkah. Hendak. Makanya Abah Guru Sukumbo itu dikelilingi itu dahulu tuh orang-orang yang sugih yang pemurah. Ya salah satunya yang dipuji oleh beliau Haji Mailani, Haji Liga telah hari almarhum. Liga 1, Liga 2, Liga 3 ada kuliah di Tanah Bumbu itu berjualan emas. Nah itu Haji Liga. Idin itu Abah Guru memujinya tuh, ujar Sidin Haji Liga itu Haji Mailani itu nang kaya Abu Bakar nang kaya Abu Bakar As-Siddiq, wani habis harta gasan agama. Itu yang dahulu difitnah orang ma'akali musafahah, padahal orang luar biasa. Allah, imbah meninggal waktu itu kami belajaran di Sokombol, pas meninggal tuh hujan gerimis, lalu Sidin pada ini bukti ya Sidin wali Allah meninggal. Lu kada tahu kada waktu itu Haji Mailani itu meninggal, bukti Sidin wali Allah meninggal. Katanya Haji Mailani meninggal. Nangis ya Sidin langit. Nangis Sidin langit. Kenapa? Haji Mailani itu nang kaya Abu Bakar As-Siddiq. Kayak Pak Abu Bakar. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, apakah engkau memiliki sesuatu lagi di dalam diri engkau? Jawaban Abu Bakar, Allah wa Rasuluh, yang ulun miliki Allah dan pian wahai Nabi. Dua ni aja harta ulun habis gasan pian, anak ulun culung lawan pian, darah dan tenaga ulun habis untuk agama Allah. Itu Abu Bakar. Mun Sayyidina Umar masih separuh. Wahai Umar, apakah engkau menyisai untuk engkau? Ada wahai Rasulullah, separuh harta ulun gasan agama Allah, separuh ulun simpan. Itu Sayyidina Umar masih separuh. Abu Bakar sing habis. Makanya ada ulama sufiyah itu memiliki mazhab Abu Bakar As-Siddiq. Ada mazhabnya. Bila berzakat tuh sampai habis harta. Allah, mazhab Abu Bakar itu. Berzakat tuh habis. Ada yang 2,5% tuh ada habis. Ada yang bermadhabkan Sayyidina Umar berzakat itu separuh hartanya. Berzakat bisi harta ialah 100 juta, 50 juta dikeluarkannya. Itu tuh mazhab Sayyidina Umar. Mun kita ini mazhab fikih aja 2,5%. Madhab Syafi'i umpat dipikih aja tuh gin ngalih benar 2,5% ngalih benar. Ada orang batakun lawan ulun guru jar ulun ini ada pengguru tabungan 2 miliar. Kayak peguru zakatnya 50 juta ulun zakatnya tuh. Pina lain moha pas mendengar 50 juta lain moha kan Allah. Kan kita ini mendengar pada duit hak orang tuh, zakat itu hak orang bukan hak kita.
bukan milik kita dan bukan sedekah sunnah, bukan. Jadi jangan bangga dengan zakat. Zakat itu kewajiban, bukan untuk dibanggakan, bukan. Ini hak orang lain, hakul lisairina wal marhum, hak orang lain. Kita ini dititipi oleh Allah untuk menyimpannya benar aja, disuruh akan dibagi lawan orang tuh ngarannya zakat. Jadi apa dibanggakan? Kadang yang dibanggakan daripada harta zakat kadang. Karena hak orang lain. Jadi wajar aja namun ada orang yang kada hakun berzakat, itu di dalam fikih itu wajib sultan atau raja mengambil secara paksa. Bila orang tuh kada hakun berzakat, itu wajib pemimpin daerah tadi mengambil hartanya secara paksa untuk dikeluarkan zakatnya. Wajib. Kan itu yang 2,5% tuh yang ngalih, apalagi yang Sayyidina Umar tadi, yang separuh harta. Abu Bakar nih asal ngalih benar lah. Iya. Sampai sekarang menurut khabar itulah Haji Mailani atau Haji Liga tadi itu usahanya itu ada kontribusi gasan sekumpul. Allah, ada kontribusinya gasan sekumpul sampai sekarang. Pada orangnya lawas meninggal lah. Pemurahnya lah, pemurah. Jadi orang yang sugih pemurah, orang alim yang mengamalkan ilmunya, maka dua ini kata Nabi patut diumpati, patut dihirii. Hiri kita melihat orang kayak itu, hiri tadi hendak mengumpati. Kada yang mau dimusuhi, ada orang alim dimusuhi, ada orang sugih pemurah hendak dibongolinya, ini luput ngarannya. Kemudian oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatab. Kedengkian itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Rawahu Ibnu Majah. Orang yang hasad itu akan tersiksa di dalam hatinya tanpa belas kasihan dan terus tersiksa di dunia. Jadi orang yang hasad ini sebesar apapun amalnya, sebesar apapun pahalanya, maka habis dimakan oleh hasad. Dan orang yang hasad, ia selalu tersiksa dengan kedengkiannya. Beri marah saja banglah orang yang hiri ini. Makin hari makin bakoros awak. Apa pikirannya tuh hiri lawan orang. Mata pina bacalong, muha pina bapucat, melihat orang dapat nikmat bertambah huban. Lihat orang dapat nikmat kurang selera makan. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi sakit benar hati orang yang hasad nih. Di dunia saja ia sudah tersiksa, apalagi di negeri akhirat. Di dunia saja nampak disiksa oleh Allah. Apa siksaannya? Sakit hati. Ya Allah, sakit hati. Apalagi hari-hari ini melihat orang yang didengkinya tadi, maginnya kolesterol bertambah, asam urat bertambah, mah bertambah. Bingung dokter mencari penyakitnya. Ya dokter ini apa penyakit igam nih? Darah normal, kolesterol normal, lambung normal, asam urat normal. Bingung dokter, tapi ikan ini tetap sakit kepala. Coba dokter melihat dompet igam, pas dilihati kosong. Oh, itu penyakitnya. Kayaknya dompet kosong tadi penyakitnya. Hiri pulang di hati. Ya Allah. Mun orang tuh kada berduit tapi hati selamat masih nyaman aja nih. Yang khawatirnya sudah kada berduit, hati pulang kada selamat. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Orang yang sugih nih pulang sudah pemurah, berduit, nyaman, hati pulang selamat. Ya Allah, dunia akhirat untung.
dunia akhirat untungnya. Yang sakit nih bang, sudah sakit hidup, hati pulang rusak, dunia akhirat sakit. Ya jar orang bahari sakit pada kayap. Sakit pada kayap. Naudzubillah, ulun gak ada suapang karena kayap. Naudzubillah. Cuman jar orang kayap tuh sakit bener. Bila saut taputar tuh membawa mati itu. Taputar di awak tuh. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah hilangkan penyakit hasad di hati kita. Allah bersihkan hati kita. Allah jadikan kita orang yang sugih pemurah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita dan zuriat-zuriat kita orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Ada hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanur Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-arda bi nuri shamsika abadan abada. Sallallahu